Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan negara-negara lainnya akan menghadapi ketidakpastian global yang semakin meningkat karena adanya pandemi COVID-19 dan terjadinya perang Rusia dengan Ukraina. Saat rapat pimpinan TNI Polri pada 1 Maret 2022, Presiden Jokowi menjelaskan meningkatnya ketidakpastian global, ditandai dengan munculnya sejumlah permasalahan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Misalnya muncul masalah kelangkaan kontainer yang menyebabkan harga pengiriman logistik meningkat. Masalah lainnya yang muncul sekarang ini adalah kelangkaan pangan. Sejumlah negara di dunia sudah mengalami kelangkaan pangan dan melambungnya harga pangan. Masalah ketiga yakni naiknya inflasi yang menyebabkan harga-harga naik sehingga beban masyarakat dalam membeli barang juga semakin tinggi. Kenaikan inflasi tidak hanya melanda negara-negara kecil dan menengah, melainkan juga negara besar seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat saat ini mengalami inflasi 7%, padahal sebelumnya tidak pernah mengalami inflasi di atas 1%. Kemudian Presiden Jokowi mengatakan munculnya masalah kelangkaan energi yang diperparah dengan terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina. Harga minyak per barel sekarang ini sudah di atas $100 Amerika Serikat, dari yang sebelumnya hanya 50 sampai $60 Amerika Serikat, yang menyebabkan naiknya harga BBM dan LPG. Kemudian masalah kelima yang muncul yakni naiknya harga produsen. Kenaikan harga produsen tersebut menyebabkan efek berantai yang menimbulkan kenaikan harga untuk konsumen. Dengan munculnya permasalahan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan dibutuhkannya transformasi ekonomi. Tantangan ke depan tidak semakin gampang, tidak semakin mudah, tetapi penuh dengan ketidakpastian. Dulunya ketidakpastian itu karena disrupsi teknologi, karena revolusi industri 4.0. Tetapi ini ditambah lagi dengan pandemi, tambah lagi dengan perang di Ukraina. Sehingga apa? Ketidakpastian global yang itu juga merembet kepada ketidakpastian negara-negara dimanapun di dunia ini menjadi semakin meningkat. Yang dulu tidak pernah kita hitung, sekarang muncul semuanya problem-problem itu. Kelangkaan kontainer. Dulu normal sekali, semua negara mau kirim apapun, logistiknya bisa, kontainernya cukup. Tapi sekarang terganggu semuanya. Karena perdagangan yang tidak seimbang di antara negara-negara yang ada. Sehingga harga kontainer naik. Kalau harga kontainer naik, freight cost-nya naik, artinya apa? Harga barangnya juga akan ikut naik. Kalau harganya naik, berarti apa? Konsumen akan membeli lebih mahal dari biasanya. Hati-hati dengan ini. Baru urusan kontainer yang langka. Yang kedua, juga yang tidak kita duga-duga muncul, kelangkaan pangan. Di beberapa negara sudah terjadi, dan di semua negara sekarang ini yang namanya food price, harganya semuanya naik. Beberapa negara besar sudah di atas 30%. Hati-hati dengan ini. Dengan yang namanya urusan pangan. Masih tambah lagi yang ketiga, kenaikan inflasi. Apa yang terjadi kalau inflasi itu naik? Artinya harga-harga semuanya naik. Artinya apa? Beban masyarakat dalam keinginan untuk membeli barang itu juga semakin naik, tinggi. Hati dengan ini, kenaikan. Karena semuanya naik, yang terjadi, yang kelima, yang terjadi adalah kenaikan harga produsen.
pabrik mau memproduksi sesuatu, dia beli bahan baku, harganya naik. Dia mau beli bahan pembantu, harganya naik. Dia mau beli BBM, harganya naik. Artinya apa? Ongkos produksi naik. Terus harga di pabriknya menjadi jauh lebih tinggi. Terus dikirim ke pasar, berarti harga konsumennya juga nanti akan naik. Ini efek berantainya seperti itu. Supaya kita ngerti betapa ketidakpastian itu menimbulkan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Oleh sebab itu kerja sekarang tidak bisa kerja makro aja, nggak mungkin. Nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah. Semuanya, kerja makro, kerja mikro. Makronya tahu, mikronya juga harus dikerjakan di lapangan.